Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Elian Salamrati dengan nomor stambuk H421211130. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah belajar dan perkembangan motorik, yakni untuk menjawab 4 pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan yang pertama, mengapa seorang guru perlu mempelajari perkembangan motorik pada anak? Jelaskan. Seorang guru perlu mempelajari perkembangan motorik pada anak karena itu merupakan aspek penting dalam pengembangan keseluruhan anak. Pemahaman guru tentang perkembangan motorik membantu mereka merancang pembelajaran yang sesuai, memberikan dukungan yang tepat, dan mengidentifikasi potensi masalah atau keterlambatan perkembangan. Hal ini memungkinkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan fisik anak secara optimal. Adapun pendidik dalam mengembangkan motorik anak harus dapat sebagai motivator, fasilitator, pembimbing, instruksi, dan model dengan mengetahui perannya sebagai pendidik. Pertanyaan yang kedua, deskripsikan pendapat kalian tentang hubungan teori belajar dengan perkembangan motorik. Teori belajar memiliki dampak signifikan pada perkembangan motorik. Konsep-konsep seperti pengulangan, penguatan, dan model role dapat memengaruhi bagaimana individu mengembangkan keterampilan motorik. Misalnya, penerapan prinsip-prinsip belajar dalam latihan fisik dapat meningkatkan koordinasi dan kontrol gerakan. Sebaliknya, pemahaman yang baik tentang perkembangan motorik dapat membantu merancang pendekatan pembelajaran yang sesuai, mempertimbangkan tahapan kematangan motorik pada berbagai usia. Perkembangan motorik adalah proses seorang anak belajar untuk tampil menggerakkan anggota tubuh. Yudanto mengatakan bahwa perkembangan motorik adalah suatu perubahan dalam perilaku gerak yang memperlihatkan interaksi dari kematangan makhluk dengan lingkungannya. Pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan 4 teori belajar. Yang pertama, teori pembelajaran kognitif. Teori ini menekankan peran proses mental dalam pembelajaran. Proses seperti persepsi, pemahaman, dan memori dianggap penting dalam penerimaan dan penyimpanan informasi. Teori ini dikembangkan oleh tokoh seperti Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Kedua, teori behaviorisme. Teori ini fokus pada observasi perilaku yang dapat diukur dan diobservasi. Menurut teori ini, pembelajaran terjadi melalui stimulus dan respon. Tokoh terkemuka dalam behaviorisme adalah Ivan Pavlov dan B.F. Skinner. Yang ketiga, teori pembelajaran konstruktif. Teori ini menekankan peran aktif siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses di mana individu secara aktif terlibat dalam memahami dan memberikan makna terhadap informasi. Yang keempat, teori humanistik. Teori belajar ini lebih cenderung melihat perkembangan pengetahuan dari sisi kepribadian manusia. Hal ini dikarenakan humanistik itu sendiri merupakan ilmu yang memiliki segala sesuatu dari sisi kepribadian manusia. Teori ini juga bertujuan untuk mengembangkan kepribadian murid dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Pertanyaan yang keempat, mengapa kita memerlukan teori pada proses belajar dan pembelajaran? Teori dalam proses belajar dan pembelajaran memberikan kerangka kerja untuk memahami prinsip-prinsip dasar, pola, dan faktor-faktor yang memengaruhi bagaimana individu memperoleh pengetahuan. Ini membantu pendidik merancang strategi pengajaran yang lebih efektif dan memahami berbagai metode yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Dengan memiliki dasar teoritis, kita dapat mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengoptimalkan lingkungan belajar. Itulah tadi beberapa jawaban yang telah saya sampaikan dari 4 pertanyaan yang telah diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.